Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Aisyah Putri Indah Tati dari Program Studi Akuntansi Angkatan 57, Departemen Pendidikan Himafo Akmabesa. Jadi pada sesi kali ini aku akan sharing tentang hasil hutan dan ikutannya, yang termasuk ke dalam materi pengantar agroindustri. Jadi pada sesi kali ini aku akan sharing tentang apa saja komoditas hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan bagaimana cara pengolahan serta pemanfaatannya. Nah, tujuannya adalah yang pertama untuk meningkatkan nilai hasil hutan, yang kedua untuk membantu memecahkan masalah penyediaan lapangan kerja dengan hadirnya berbagai industri yang mengolah hasil hutan, dan merupakan usaha yang secara nyata ikut menunjang usaha pengalihan menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Berikut ini adalah pohon industri kayu. Bisa dilihat teman-teman bahwa kayu ini bisa dimanfaatkan menjadi obat nyamuk, arang, dan lain sebagainya. Industri penggergajian kayu. Industri ini merupakan industri yang mengkonversi kayu dari persegian ke bentuk kayu gergajian melalui proses pembelahan dan pemotongan. Tujuannya adalah untuk mengurangi biaya pengangkutan, meningkatkan kualitas dan nilai kayu, memudahkan pemakaian, merangsang timbulnya industri lain, dan juga menyediakan lapangan kerja. Industri vinir merupakan lembar kayu tipis dengan ketebalan sama dan lebih dari 6 mm. Ketebalan di atas batas ini digolongkan dalam jenis papan. Biasanya vinir ini dimanfaatkan untuk membuat batang korek api atau tusuk gigi. Industri kayu lapis. Kayu lapis merupakan produk komposit yang terbuat dari lembaran-lembaran vinir tadi yang dilekatkan bersama dengan susunan bersilang tegak lurus, seperti gambar pada contohnya. Selanjutnya adalah industri papan partikel. Jenis kayu buatan yang terdiri dari partikel kayu dilekatkan dengan urea formaldehida pada suhu 140 hingga 180 derajat Celcius dengan tekanan 25 kilo selama 10 menit. Biasanya kalian bisa melihat kayu ini pada lemari atau meja belajar. Yang selanjutnya adalah papan serat. Papan serat merupakan papan tiruan yang dibuat dari serat kayu atau bahan berlignoselulasa lainnya, seperti merang, ampas tebu, bambu, dan lain sebagainya. Industri selanjutnya adalah industri pulp dan kertas. Pembuatan pulp secara mekanis adalah memarut kayu dan kimia di tata campur alkali wet liquor. Sedangkan pembuatan kertas dibuat dengan pembentukan lembaran melalui mesin wipe pot, press pot, dan dye pot dengan perizinan, penggulungan, pemotongan, pemilahan, dan pengepakan. Selanjutnya ada industri rayon. Rayon atau kain rayon adalah kain yang dibuat dari hasil regenerasi selulasa. Serat yang dijadikan benang rayon berasal dari polimer organik sehingga disebut serat semi-sintesis karena tidak bisa digolongkan sebagai serat sintesis atau serat alami yang sesungguhnya. Dalam industri tekstil, kain rayon dikenal dengan nama rayon viskosa atau sutra buatan. Kain ini biasanya terlihat berkilau dan tidak mudah kusut. Pemanfaatannya bisa dibuat sarung tangan, tas, spray, baju, topi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah industri mebel. Industri mebel ini memproduksi kayu untuk dipakai sebagai meja dan kursi, tempat tidur, lemari, meja rias, dan peralatan dapur. Berikutnya adalah industri hasil hutan bukan kayu. Terdiri dari rotan, resin etraktif yaitu damar, gondorukem, sela, kopal, jernang, dan kemenyan, minyak atsiri yang merupakan jenisnya adalah minyak akar wangi, minyak cendana, minyak nilam, eukaliptus, gandapura, kamper, seres, turpentin, dan minyak kayu putih. Yang keempat ada minyak dan lemak yang jenisnya adalah minyak jarak, minyak tengkawang, minyak kemiri, dan minyak wijen. Dan yang terakhir adalah madu. Rotan. Batang rotan biasanya langsing dengan diameter 2-5 cm. Suatu batang rotan dapat mencapai panjang ratusan meter. Nah, seperti ini penampakan batang rotan tersebut yang biasanya dimanfaatkan untuk kerajinan seperti membuat tempat duduk seperti ini. Resin atau etraktif. Resin adalah campuran berbagai senyawa organik polimer yang berbentuk padat atau semi padat yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Nah, tumbuhan penghasil resin ini adalah damar, gondorukem, sela, kopal, jernang, dan kemenyan. Nah, pohon damar adalah sekresi dari pohon Sorea Vatica Dryobalanops. Nah, damar ini diperoleh dengan penyadapan getah dari pohonnya. Tumbuhan penghasil resin selanjutnya adalah gondorukem. Gondorukem merupakan campuran asam-asam resin, asam abitat, abitat aldehid yang diperoleh dari pengolahan getah pinus yang berupa padatan. Seperti ini contohnya. Tumbuhan selanjutnya adalah kemenyan. Kemenyan adalah getah ekstrak kering yang dihasilkan dengan menoreh batang pohon kemenyan.
Nah, untuk jenis-jenis minyak tadi, salah satu contohnya adalah minyak nila, minyak kayu putih, minyak serai wangi. Berikut ini adalah proses bagaimana pembuatan minyak kayu putih. Yang pertama, tanaman kayu putih dilakukan pemetikan dengan memotong cabang dan ranting 20 cm dari pucuknya, lalu dilakukan pengisian daun ke ketel, lalu dilakukan penyulingan, pemisahan air, dan disaring kotorannya hingga menghasilkan minyak kayu putih. Nah, setelah tadi dijelaskan tentang industri kayu dan bukan kayu, aku juga punya contoh soal nih. Soalnya adalah manakah di bawah ini yang bukan termasuk ke dalam hasil industri hutan bukan kayu? A. Mebel, pelewet rayon. B. Madu, minyak nila, minyak kayu putih. C. Rotan, damar kemenyan. D. Madu, minyak tenggawang, minyak kemiri. Yang mana nih kira-kira teman-teman? Yap, benar banget. Jawabannya adalah A. Mebel, pelewet, dan rayon merupakan hasil industri hutan kayu. Sedangkan pilihan lainnya seperti madu, minyak nila, minyak kayu putih, rotan, damar, kemenyan, madu, minyak tengkawang, dan minyak kemiri merupakan hasil hutan bukan kayu. Oke, cukup sekian dari aku. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. See you next part ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.